Saya akan membahas permasalahan siswa tidak paham memahami pelajaran yang diikuti selama kegiatan KPM. Kelas 10 TKR di sini ada salah satu siswa atau beberapa siswa. Pada saat kita terangkan materi pelajaran ini, dia tidak bisa mengerti atau tidak memahami pelajaran yang disampaikan. Padahal kalau kita lihat proses belajar di sini bukan proses yang instan, dan hasil belajar juga tidak dapat dilihat dalam sekejap mata. Prosesnya ini tentu mengalami suatu kegiatan yang berulang-ulang, sehingga pemberian materi ini atau kendala yang dihadapi dalam kegiatan KPM di sini ini jadi mengganggu kegiatan berikutnya, karena ada siswa yang belum paham sehingga kita harus mengulangi kegiatan tersebut. Salah satu cara saya mengetahui kesulitan oleh siswa adalah dengan mengadakan asesmen diagnostik. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama kaitan asesmen non-kognitif di sini, asesmen yang berfokus pada capaian akademik. Asesmen kognitif di sini memiliki tujuan adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran dan kompetensi rata-rata, kemudian memberikan remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa yang tidak mencapai target pembelajaran, mengidentifikasi materi asesmen yang bersifat esensial atau prasyarat topik lainnya. Ya, berhadapan dengan siswa yang kesulitan belajar di sini, maka tindakan saya yang dilakukan yaitu saya mengidentifikasi siswa yang memiliki kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa di sini yang dimiliki adalah dia tidak mampu dalam belajar seperti siswa lainnya. Ini siswa di sini tidak mengalami kemampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana siswa tidak dapat belajar sama sekali atau menghindari belajar, sehingga tidak pernah menemui hasil pembelajaran yang intelektual. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai metode belajar yang tidak sesuai dengan karakter siswa. Ya, ini kadang-kadang yang sering saya alami, tentunya kayak saya, kesalahan sebagai pengajar. Di antaranya adalah menyamaratakan semua siswa. Hal ini menyebabkan guru akan menerapkan metode yang sama untuk semuanya. Ya, sehingga guru menerangkan di sini, misalnya guru menerangkan pelajaran secara terus-menerus, padahal kelas tersebut memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Ini ya akan menyebabkan kesulitan. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai. Seringkali dalam menggunakan alat bantu atau media pembelajaran, materi yang diajarkan, masalah-masalah apa yang guru yang diakses di sini kadang-kadang tidak sesuai, tidak efektif, yang dapat membuat siswa menguasai pelajaran. Kemudian yang keempatnya adalah siswa tidak menyukai gurunya. Kondisi emosional seperti ini yang kadang-kadang berpengaruh terhadap kesuksesan belajar. Bagaimana perasaan siswa terhadap guru dapat menjadi salah satu sebabnya. Ini bisa menyukai guru, tentunya akan secara otomatis nanti siswa tersebut akan menyukai pelajarannya. Yang kelima ini adalah siswa melihat dari keluarga. Ini kadang-kadang faktor masalah pribadi dan keluarga ini sangat berpengaruh sekali, sehingga dalam mengikuti pembelajaran atau materi yang diajarkan guru, kadang-kadang anak ini tidak fokus, sehingga dapat diartikan bahwa masalah pribadi di sini bisa menyebabkan semangat belajarnya menjadi berkurang. Apalagi bermasalah pribadi di sini antar teman atau bermasalah pribadi dengan keluarga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Untuk itu, ya, saya sebagai pengajar tentu permasalahan di sini ya akan diidentifikasi sehingga bisa menjadikan suatu solusi, sehingga nantinya anak itu bisa menjadi semangat lagi dalam belajar. Apa faktor, apa kegiatannya, tentunya ini akan
akan terus kita dalami supaya Anda itu semangat. Terima kasih.